melalui anugerah yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa keimanan, berupa keislaman, serta kesempatan hadir di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki amanah akan anugerah tersebut, dan mana Allah menitipkan amanah tersebut ingin memberikan penghormatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan kita memiliki amanah akan nikmat dan anugerah, kita orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Melanjutkan daripada pembahasan air yang telah lewat, yaitu al-ma'ut tahir gairu mutahhirin salah satu anwa'in. Kemarin kita menjelaskan bahwasanya air terbagi kepada tiga. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang digunakan untuk berwudu, digunakan untuk mandi wajib, digunakan untuk istinja dan menghilangkan najis. Maka air yang kedua, al-ma'ut tahiru gairu mutahhirin. Air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air dia suci tetapi dia tidak akan sah digunakan untuk berwudu, tidak sah digunakan untuk mandi wajib. Airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Nah, jadi air ini kalau dia suci berarti boleh diminum. Kalau dia suci kena pakaian tidak masalah lah. Nah, ini air suci tetapi tidak mensucikan. Itu ada tiga. Salah satu anwa'in. Yang pertama air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya air ini tidak bisa dipakai untuk berwudu ataupun mandi wajib ataupun menghilangkan najis. Al-ma'u mutagayyiru kasiran bimukhalatatin tahirin yastagni anhul ma walam yakun mujawiran lahu kasukkarin wa asalin. Yang pertama adalah air yang banyak, bimukhalatatin bercampur, tahirin yang suci, yastagni anhu yang tidak diperlukan oleh air tadi, walam yakun mujawiran dan tidak berdekatan baginya tidak mujawiran, tidak berdekatan lahu baginya kasukarin wa asalin, seperti gula atau madu. Jadi yang pertama itu ada air. Ini air. Yang mana air tersebut mau sedikit ataupun banyak, dia tidak membutuhkan kepada sesuatu tersebut. Lalu kita campurkan. Maka hukum air bagaimana? Hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Kenapa? Yang dicampurkan tadi adalah sesuatu yang suci pula. Dicampur apa? Misalkan kasukarin wa asalin. Ini air
Tidak butuh kepada gula, tapi kita campur kepada gula. Air tadi tidak membutuhkan gula. Yang butuh gula kan kita lah. Bikin kopi tapi tidak ada gulanya, pahit katanya lah. Nah, kasih gula lah biar manis. Yang butuh gula siapa? Kita lah. Maka air tadi, gula itu hukumnya suci. Nah, benda suci kan, enggak, bukan najis lah. Benda itu kalau bukan najis berarti dia suci. Dicampur ke air, air enggak butuh kepada gula. Nah, air yang telah berubah menjadi manis tadi berubah sifatnya namanya. Nah, maka air ini hukumnya suci saja, tidak mensucikan. Enggak bisa lagi dipakai untuk berwudu. Kenapa? Kecampuran benda yang suci. Nah, ada air, kemasukan kopi, dimasukkan kopi, berarti air kopi. Kopi hukumnya apa? Suci. Tetapi ketika dicampurkan ke kopi, maka air tersebut namanya air suci, tetapi tidak mensucikan. Berarti air itu tidak boleh dipakai wudu. Paham sampai di sini? Nah, jadi air tidak boleh dicampur dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh air, kecuali air tadi keruh. Kenapa keruh? Banjir. Kenapa keruh? Baah, kata orang Banjar lah, baah. Apa? Banyu dalam di gunung. Akhirnya menjadi warna kopi mik, kecoklatan lah. Warna kecoklatan. Tahu biar kopi mik lah. Yang banyak di warung Jablay itu kan kopi mik lah. Kan banyak di sini warung Jablay lah. Jadi air tersebut sebenarnya sudah suci mensucikan, tetapi karena kita ingin dia lebih bening, mengembalikan aslinya dicampur dengan tawas lah, obat air itu. Nah, itu dia membutuhkan namanya. Nah, ini tidak masalah lah, untuk membeningkan tadi. Nah, itu tidak masalah. Airnya tetap suci mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ma'u qalil al-musta'malu li rab'i hadasin au izalatin najis. Ada air sedikit al-musta'mal, yaitu sudah dipakai. Air tadi sudah dipakai. Untuk apa? Li rab'il hadas au izalatin najas. Untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, dan juga menghilangkan najis. Ini ada air. Nah, ada air sedikit. Air sedikit, kira-kira berapa air sedikit? Berarti tidak sampai 2 kulah. Itu disebut dengan air yang sedikit. Kalau air banyak, berarti itu air yang lebih daripada 2 kulah. Berapa 2 kulah? 216 liter atau 217 liter. Kilahuma sawa khilaf lah. 216 atau 217 liter itu di dalam hukum fikih disebut air yang banyak atau 2 kulah. Air yang banyak itu adalah 2 kulah atau air yang banyak. Kenapa dibedakan antara air yang banyak dan air yang sedikit? Nah, ini musta'mal. Kita berwudu di tempat air yang sedikit, tidak nyampe 2 kulah, tidak nyampe 216 liter. Lalu kita wudu di dalamnya. Nah, begini langsung wudu. Berarti ketika kita membasuh muka yang pertama tadi, air tersebut sudah kita pakai untuk membasuh basuhan yang wajib lah. Membasuh muka yang pertama di dalam wudu hukumnya wajib. Berarti ketika kita membasuh muka yang pertama tadi, itu sudah terpakai untuk membasuh basuhan yang wajib. Maka air yang sedikit tadi dihukumi mustakmal. Apa? Air yang sudah dipakai. Hukumnya air mustakmal suci, tetapi tidak bisa lagi mensucikan. Nah, yaitu sudah dipakai untuk membasuh basuhan yang wajib. Ini satu. Yang kedua, wa izalatun najis lah. Ada anak kecil kencing di sini misalkan. Lalu kita ambil lap, kita keringkan. Nah, kita ambil lap, kita keringkan. Berarti yang tersisa hukumnya saja. Lalu kita siram dengan air.
Ketika air tersebut telah menghilangkan ini tadi, sisa airnya itu namanya air mustakmal. Sisa air yang masih di sini tadi itu air mustakmal. Apa hukumnya? Suci. Tetapi kalau misalkan dia banyak, dia tidak sampai 2 kullah air mustakmal, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, ini air mustakmal lah, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Contoh lebih mudahnya aja, kalau itu kan tidak mungkin orang berwudu di situlah bekas itu, tidak mungkin lah. Contohnya ini terkena najis, nah, terkena najis, kita hilangkan, bersihkan, lalu kita masukkan dalam ember, lalu kita siram sampai dia basah seluruhnya. Lalu ini diangkat, air yang di dalam ember tadi itu namanya air mustakmal juga. Kenapa? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Najisnya di mana? Di sini tadi. Lah, ada najis, lalu dibuang bendanya, sisa hukumnya. Lalu kita masukkan dalam ember atau kita guyur seperti ini. Nah, guyurannya itu mustakmal namanya. Ini lalu kita siram, sampai basah. Ininya kita angkat. Air yang tersisa jangan dipakai untuk wudu. Yang di dalam sana. Kenapa? Itu air mustakmal. Paham ke? Nah, itu air mustakmal. Gimana lagi gambaran air mustakmal? Ada lagi? Ya, pokoknya seperti itulah misalkan. Apa namanya, pian kencing. Kencing lah. Kencing. Selesai kencing, air kencingnya sudah bersih. Apa namanya? Tiis lah, bahasa Banjarnya tiis. Tidak keluar lagi sudah. Cuman kan berarti masih kotor lah. Masih hukumnya kena najis. Tempat keluarnya najis tersebut masih terhubung dengan najis. Maka pian ambil 1 gayung misalkan, air suci mensucikan, pian siram. Bersih lah. Nah, yang dilewatinya tadi, yang kena najis, yang sisanya tadi, itu namanya air mustakmal. Lah, jadi yang turun ke bawah, lah, yang menggenang itu tadi, itu mustakmal. Apa hukum mustakmal? Suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau kena pakaian bahaya apa enggak? Enggak bahaya lah. Sholat kita tetap sah. Itu air mustakmal. Jadi kencing, kepercikan airnya ke sarung, air yang mencucinya tadi itu mustakmal. Tapi kalau pian kepercikan air kencingnya, nah itu najis lah. Nah, jadi kan gampang, tidak ada orang was-was lagi. Kalau kita betul-betul belajar hukum fikih, tidak ada was-was. Oh, kalaunya ini yang tidak bercampur dengan najis, yang cuman membersihkan najis, itu mustakmal. Tetapi kalau jelas najisnya yang kepercikan, kencing, berdiri lagi lah di pinggir jalan, habis itu langsung masuk lagi. Nah, ini jelas najis. Jangan dibawa sholat itu celana. Kenapa? Najis. Nah, ini yang kedua. Air yang sedikit yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, mandi wajib, berwudu, ataupun menghilangkan najis. Lalu kalau banyak bagaimana? Kalau banyak, ada banyu 1 bak, baknya 2 meter persegi atau 1 meter persegi, lebar 1 meter, dalam 1 meter, panjang 1 meter, serba 1 meter lah. Lebar 1 meter, panjang 1 meter, dalam 1 meter, rata 1 meter. Ini pasti lebih daripada 2 kullah. Kenapa? Kalau 2 kullah itu adalah 60 cm panjangnya, 60 cm lebarnya, 60 cm dalamnya. Ini kalau penuh 2 kullah, yaitu 216 liter kalau penuh. Tapi kalau 1 meter persegi, dalam 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1 meter, penuh air, lalu kita wudhu di sana. Bagaimana hukumnya? Tidak ada hukumnya. Kenapa? Tidak ada mustakmal di air yang banyak. Jadi mau pian berandam di sana nang kayak kudanil, mandi wajibnya misalkan, berandam aja lah, musim ngalih banyu nih, kalau nyoba kubui kena habis, berandam aja sudah masuk ke dalam. Bagaimana? Sah mandi wajibnya. Kenapa? Air tersebut lebih daripada 2 kullah. Paham sampai di sini? Nah, itu air sedikit dan air banyak. Dan yang ketiga, air yang mustakmal itu al-ma'u mustakhraju min nabatil ard bi asrin au tabkhin
au nahwihi kama il waradi wa ma'in narjil. Yang ketiga, air yang keluar daripada tanaman, tumbuhan, dengan cara diperas atau dimasak, atau selain daripada keduanya. Contoh daripada keduanya tersebut seperti air mawar. Air mawar. Di sini tidak ada lah air mawar, jarang, ben tidak pernah. Kalau di Hadramut itu kalau ada orang meninggal biasanya dibagi-bagikan air mawar. Digini kan. Ada orang jual air mawar. Air mawar itu hukumnya suci tetapi tidak mensucikan. Kenapa? Dia air yang dicampur dengan bunga mawar yang didiamkan lama, entah itu dimasak, tetapi hukumnya mustamal. Air mawar. Jadi ada alatnya, cek ini. Kadang kita basah sampai ke kepala di Simburura. Kalau ada orang meninggal biasanya bagi air mawar. Jadi wangi. Nah, itu air mawar. Atau banyu nyiur. Pian kumpulakan banyu nyiur, gak sebaudu banyu nyiur aja ini, siapa tahu kan malah tambah glowing muha, ya kan banyu nyiur kisahnya. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Air kelapa ataupun yang diperas daripada tumbuhan, air tebu misalkan, atau air yang diperas daripada gadang pisang lah diperas. Nah, ini bagaimana? Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kenapa? Karena air yang berasal daripada tumbuhan, berasal daripada buah-buahan, itu hukumnya air yang suci tetapi tidak mensucikan. Airnya suci, artinya mau diminum, hendak dimasak, lain sebagainya, boleh. Tetapi kalau urusan hendak menghilangkan najis, maka tidak sah. Nah, itu yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir, bagian daripada air, al-ma'ul mutanajjisu, yaitu air najis. Nau'ani, ada dua. Ma waqa'at bihi najasatun gayyarat ahada awsafihi qalilan kana aw kasiran. Yang pertama, air, ada banyu, ada air, kejatuhan najis. Najis itulah nanti ada 3 najis. Pokoknya ini kejatuhan najis, entah itu tai cicak lah, tai kucing, lain sebagainya, atau bangkai, kemasukan tikus mati, gugur mati tikus di sana. Banyu, air, kejatuhan najis. Lalu berubah sifatnya. Kejatuhan najis lalu berubah sifatnya. Apa sifat air? Warna, rasa, bau. Ini sifat air 3. Berubah sifatnya. Kejatuhan tikus tadi, kejatuhan, apa yang berubah? Warnanya berubah. Apa yang berubah? Misalkan bau tikus misalnya. Maka banyu tadi hukumnya apa? Banyu mutanajis, banyu najis, banyu yang tercampur dengan najis. Baik itu banyunya sedikit ataupun banyak. Baik itu banyunya adalah 2 kullah lebih ataupun kurang daripada 2 kullah. Kalaunya berubah, maka banyu tersebut adalah banyu mutanajis atau banyu najis. Pian kena banyu tadi, banyu apa ini? Banyu tikus misalkan. Pian japai-japai, pian karingakan aja tangan, langsung pian sholat, bagaimana? Maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Tangan pian terkena mutanajis, dihukumi najis pula. Apalagi misalkan tak kena baju, bajunya dibawa sholat, maka tidak sah. Kenapa? Baju pian kena najis. Banyu mutanajis tadi adalah air yang kejatuhan najis, berubah salah satu sifatnya, entah itu rasanya, baunya, ataupun warnanya. Kalaunya sudah berubah sifatnya, baik itu banyu sedikit ataupun banyu banyak, maka banyu tersebut dihukumi banyu mutanajis. Lalu yang kedua, banyu air mutanajis tersebut al-ma'u qalil. Idza waqa'at fihi najasatun illam yatagayyar ahada awsafihi. Lalu ada air sedikit. Airnya sedikit. Ingat, air sedikit berarti tidak sampai 2 kullah. Kejatuhan najis, tai jejak. Kejatuhan najis. Mau berubah ataupun tidak berubah sifatnya, air yang sedikit tadi 1 ember kejatuhan tai jejak. Mau berubah ataupun tidak sifatnya, airnya tetap rasa air, warnanya tetap warna air,
baunya tetap bau air. Tetapi kejatuhan najis, dia tidak berubah. Maka bagaimana hukum air ini? Maka air ini pun tetap air mutanajis, air yang terkena najis. Kenapa? Airnya sedikit. Kalau airnya banyak bagaimana? Ada air banyak, lebih daripada 2 kullah di bak tadilah, kejatuhan tai cicak. Kita lihat tai cicaknya ngambang lagi, mengapung lah. Kita lihat airnya berubah apa tidak? Tidak berubah. Warna tidak berubah, bau tidak berubah, rasa tidak berubah. Ambil najisnya, buang. Bagaimana hukum air? Air tersebut hukumnya suci, tetap mensucikan, dengan catatan tidak berubah. Tapi kalau air sedikit, tidak sampai 2 kullah, berubah tidak berubah, tetap hukumnya najis. Jadi kalau ada di ember, ini tidak berubah juga, buang tai cicaknya aja. Salah, buang airnya lah, buang airnya. Tetapi kalau air banyak, tidak berubah dia, maka buang najisnya. Airnya boleh dipakai? Boleh, untuk berwudu, mandi wajib. Tetapi kalau berubah, berarti kepada golongan yang pertama tadi, yaitu dia air najis. Sampai di sini paham? Nah, ini masalah air lah. Jadi perlu kita melihat yang mana yang tidak bisa dipakai untuk wudu, yang mana yang bisa menyebabkan tidak sah sholat. Air najis itu membuat sholat tidak sah. Makanya kemarin dulu kan pernah ulun menceritakan, ada ibu-ibu yang anaknya kencing, cuman dibelorkan celananya, langsung dilap, lah, langsung dilap, langsung dilap basah. Berarti ini hukumnya masih najis. Kena air lagi, berarti dia basahnya tersebut mutanajis. Kena kita kaki, kena kita pakaian mau sholat, maka kita tidak sah sholat. Kenapa? Dihitung kita masih membawa najis, masih terkena najis lah. Nah, jadi ada 3 air lah. Air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, air najis dan bagian-bagiannya. Berikutnya najis. An-najasatu salah satu anwa. Najis itu terbagi kepada 3. Nah, ini kan kita bicara najis tadi lah. Najis terbagi kepada 3. Mughallazatun, mukhaffafatun, mutawassitatun. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Namanya dikasih nama seperti itu. An-najasatu mughallazatun hiya najasatul qalbi wal khinzir wal lu'abihima wa makhatihima wa arakihima wa matawallada minhuma aw min ahadihima walau ma hayawanin tahirin. Yang pertama najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis yang berasal daripada anjing dan babi. Anjing dan babi, cukup 2 ini saja, anjing dan babi. Walu'abihima, air liurnya, makhatihima, ingus, keringat, atau yang lahir daripada keduanya, walaupun dari salah satu hewan yang suci. Maksudnya bagaimana? Ada anjing kawin dengan kambing, nah, kawin, bukan nikah lah, kawin. Nah, ini anjing, ini kambing. Lahir anaknya bentuknya kambing misalkan, atau lahir memang bentuknya seperti anjing. Mau bentuknya seperti hewan suci ataupun mau bentuknya seperti anjing sendiri, maka itu tetap dihukumi najis mughalladhah. Ada babi kawin sama sapi, lahir bentuknya babi juga. Bagaimana hukumnya? Ya tetap najis mughalladhah. Kenapa dikatakan najis mughalladhah? Ini bulu semuanya najis mughalladhah. Satu najis mughalladhah itu tidak bisa disucikan, anggotanya tidak bisa disucikan. Artinya tidak bisa disamak nanti dia. Yang kedua, kenapa dikatakan najis mughalladhah? Karena cara mensucikannya lebih susah daripada najis yang biasa. Najis mughalladhah. Makanya jual beli najis itu walaupun bukan najis mughalladhah itu tidak boleh. Jual beli lah, jual beli. Termasuk jual beli anjing. Kecuali fihi manfaat. Kecuali ada manfaat, tapi itu bukan jual beli juga, gantilah, iwat, ganti saja. Taharatun najasatil mughalladhah yugsalu maudiuha sab'a marratin bima'in tahurin ihdahunna biturabin tahurin ba'da zawali ainin najasati. Kenapa dikatakan najis mughalladhah? Najis kelas berat.
bahasa kita kelas berat lah. Karena cara mensucikannya susah, yaitu apabila di sini terkena najis mughaladhah, maka kita harus menghilangkan bendanya. Apa misalkan kena kotoran anjing, maka hilangkan dulu bendanya, najisnya hilangkan. Maka setelah hilang harus disiram dengan 7 siraman air suci mensucikan. Nah, ini tadi air suci mensucikan tadilah. Maka harus disiram dengan 7 siraman air suci mensucikan, yang mana salah satunya air tersebut harus bercampur dengan tanah yang suci. Boleh sekali saja. Oh, sudah hilang juga kotornya, siram sekali aja sudah suci. Enggak bisa. Kenapa? Ini najis mughaladhah. Pian dijilat anjing. Bagaimana? Harus disiram 7 siraman dan salah satunya bercampur dengan tanah. Kalau tidak, pian bawa sholat pakaian tersebut, maka tidak sah sholat pian. Kenapa? Masih dihitung terkena najis. Jadi kena di sini misalkan, hilangkan bendanya, baru siram 1, 2 sampai dengan 7, dan salah satu siraman tadi adalah tanah yang dicampurkan ke air. Dua-duanya suci, airnya suci, tanahnya suci, campurkan lalu siramkan. Boleh di pertama menyiramkan, boleh yang terakhir, atau terserah di keberapa. Cuman bagusnya yang pertama lah, karena kotor campur tanah. Saya siram, habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan yang bercampur dengan tanah. Ini kenapa dikatakan najis mughaladhah. Makanya ketika kita makan di tempat orang yang memakan yang kita anggap najis mughaladhah, sesuai syariat itu najis mughaladhah, kita harus berhati-hati lah. Makanya ada larangan kita makan di bukan orang muslim, terutama kepada orang-orang yang mereka memakan makanan yang kita anggap sesuai syariat kita itu najis mughaladhah. Kenapa? Mereka pasti tidak mungkin mencuci piring tersebut dengan 7 cucian dan salah satunya bercampur dengan tanah. Tidak mungkin lah. Habis piringnya kena maaf ada babi lah, babi barbekyuan misalkan lah, kan najis itu, najis. Bagaimana? Maka harus dicuci dengan 7 kali. Makanya ketika ada suatu kan dulu rame lah micin lah dulu rame, katanya mengandung babi. Dulu katanya, kan dulu enggak tahu lah, katanya dulu seperti itu. Cuman satu sel atau satu rangkaian yang mengandung babi, ya. Lalu katanya itu dengan suci dengan sendirinya, kan enggak bisa. Kalau menurut syariat kita enggak bisa. Kenapa? Walaupun itu adalah salah satu sel ataupun cuman sebagian kecil, ketika dia tercampur dengan sesuatu lah yang kita anggap itu makanan lain sebagainya, apalagi itu benda cair, maka dia harus disucikan. Apalagi kalau ada bendanya, bekasnya saja harus disucikan dengan 7 kali cucian dan salah satunya bercampur dengan tanah, baru menjadi suci. Nah itu makanya tidak boleh. Nah ini najis mughaladhah. Najis yang pertama yaitu najis yang berasal daripada anjing dan babi atau yang lahir daripada keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, najis muhaffafah, yaitu najis paling ringan. Najis paling ringan. Hiya baulus sabi alladzi lam yatagadda illa bil laban wa lam yablughil haulain. Yaitu najis yang berasal daripada bayi laki-laki yang belum makan, ia belum makan, bayi tadi belum makan, illa bil laban, kecuali dengan air susu ibunya, walam yablughil haulain, dan tidak sampai berumur 2 tahun. Jadi ada bayi laki-laki belum sampai umurnya 2 tahun, tidak makan apapun juga kecuali air susu ibunya, kencingnya sajalah baul itu kencing, bukan kotoran, bukan buang air besar, bukan. Yang dimaksud di sini adalah kencing. Ada bayi belum berumur 2 tahun, dia belum makan apapun juga, lalu dia kencing. Maka bagaimana hukum kencingnya tersebut? Maka air kencing bayi laki-laki tersebut
adalah dihukumi najis muhaffafah. Kenapa dinamakan najis muhaffafah? Karena najis muhaffafah itu adalah najis yang paling mudah dihilangkan. Taharatun najasatil muhaffafah yurashu ala mahalliha ma'un hatta yabtalla. Yaitu apabila ada di sini kena najis kencing bayi tadi lah, di pakaian misalkan kena kencing bayi. Bayinya apa? Bayi laki-laki. Belum berumur 2 tahun, tidak makan apapun juga kecuali air susu ibunya di sini. Bagaimana cara mensucikannya? Apakah harus dicuci, disiram dengan air suci mensucikan? Tidak. Cukup ambil air suci mensucikan, ininya dibuang dulu, lah, dikeringkan, lalu siramkan, lah, dipercikan. Air suci mensucikan, dipercikan. Hatta ia betalla, sehingganya dia menjadi basah, rata basahnya. Bagaimana hukumnya? Maka sudah suci. Syaratnya itu adalah kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang tidak makan apapun juga kecuali air susu ibunya. Berarti kalau nyepian punya anak bayi laki-laki belum umur 2 tahun tapi pentol sudah makan lah, cendol sudah minum, bagaimana? Nah, ini cuci. Kenapa? Bukan najis muhaffafah itu. Kenapa? Syaratnya kurang. Dia walaupun umurnya belum 2 tahun, walaupun dia bayi laki-laki tapi sudah makan macam-macam lah, sun setengah mangkok lah, nasi bepirik setengah piring. Nah, ini lain sudah. Nah, atau misalkan belum berumur 2 tahun, tidak makan apapun juga, tapi bayi perempuan, bagaimana? Maka itu juga tidak dihukumi najis muhaffafah. Dan yang terakhir yaitu an-najasatul mutawassitah, najis yang tengah-tengah. Bukan tadi kelas berat najis mughaladah yang berasal daripada anjing dan babi, bukan juga najis yang berasal daripada kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Itu disebut najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan kita. Kemaluan kita, kemaluan depan, kemaluan belakang, atau juga darah, darah kita, darah binatang, nanah, ataupun muntah, ini semua najis mutawassitah. Atau bangkai, dari sesuatu bangkai, anjing kambing mati, darahnya lain sebagainya, ini semuanya adalah najis mutawassitah. Bagaimana najis mutawassitah? Hiya allati laisa laha jirmun wala. Jadi najis itu ada 2 nanti. Najis mutawassitah itu ada 2. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis hukmiyah bendanya tidak ada lagi, seperti yang kita contohkan tadi lah, bendanya tidak ada lagi. Ada anak kecil kencing, sudah dikeringkan ibunya, berarti bendanya tidak ada, air kencingnya habis sudah, sisa hukumnya. Nah, ini nanti ada hukmiyah dan ainiyah, hukumnya saja atau bendanya saja. Wallahu a'lam.